Kapten Kuro langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang telah ia tinggalkan selama 3 tahun. Dengan kekuatannya, Kapten Kuro menyuruh Nyeban bersaudara mengalahkan Zoro dan lainnya. Saat semuanya sibuk bertarung, Nami berlari dan membangunkan Luffy. Semuanya siap bertarung, tapi secara tiba-tiba Nona Kaya datang dan mendekati Kapten Kuro dari belakang. Dan benar saja Nona Kaya diserang oleh Kapten Kuro sehingga Usopp refleks menyelamatkannya. Nona Kaya juga meminta maaf kepada Usopp karena sudah tidak percaya padanya. Di situ Kapten Kuro berpura-pura baik pada Nona Kaya, tapi ia sudah tidak percaya lagi pada Kapten Kuro. Nona Kaya mengatakan jika Kapten Morgan ingin hartanya ambil saja, tapi tinggalkan Syrup Village. Dengan cepat Kapten Kuro menjawab selain harta kekayaannya, ia juga menginginkan ketenangan yang ia bangun dengan para penduduk desanya, yang artinya Kapten Kuro tidak ingin penduduk desa menganggapnya jahat. Sebagai gantinya, ia telah menyusun rencana agar semua terjadi seolah-olah karena bajak laut dan kecelakaan. Saat Kapten Kuro terkapar, 3 bocil bawahan Usopp malah menghajarnya. Setelahnya, Kapten Kuro kembali bangun dan langsung menendang Usopp. Kapten Kuro juga akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis. Hal ini membuat semua kru Kapten Kuro dan Django juga terkejut karena mitos semacam itu ternyata ada. Kapten Kuro akhirnya memerintahkan Django untuk membawa Kaya dan memaksanya menulis surat wasiat untuk dirinya. Sehingga pertarungan antara kru Luffy dan Kapten Kuro pun kembali terjadi. Usopp yang sudah tak memiliki tenaga lagi akhirnya dengan lantang memerintah para bocil untuk membawa Kaya kabur ke hutan. Namun tetap saja, Django dengan santainya mengejar anak-anak tersebut. Di sisi Zoro juga, ia berhasil membantai Buci dengan pedang-pedangnya. Usopp benar-benar berusaha untuk mengejar Django ke dalam hutan, namun ia sangat lemas dan tak bisa berbuat apa-apa. Para kru-kuro juga menertawainya sehingga Luffy langsung menghantamkan batu pada mereka. Zoro yang sudah selesai dengan Buci langsung menggendong Usopp untuk mengejar Django dan Luffy akan melakukan duel seriusnya dengan Kuro. Berhasil menghantamkan wajah Luffy, para kru Kuro menyoraki nama Kuro untuk apresiasi. Namun sang kapten malah marah karena selama 3 tahun ia sudah menghapus nama tersebut. Sedikit menyoroti masa lalu Kuro, saat ia masih aktif jadi bajak laut, ia merasa bosan dan selalu dikejar-kejar oleh para marin. Ia pun akhirnya memiliki rencana untuk menghapus namanya sebagai Kapten Kuro. Saat kapalnya diserang, ia sendirian masuk kapal marin dan menghajar semuanya. Di sana ia meminta Django untuk menumbalkan 1 krunya dan 1 marin untuk dihipnotis. Tumbalnya dihipnotis, jadi Kapten Kuro, sedangkan petugas marin dihipnotis telah menangkap Kapten Kuro dan diminta untuk memenggalnya nanti. Setelah itu, dengan penuh semangat, Kapten Kuro langsung menghajar kembali Luffy. Namun sayang kali ini ia lengah. Di sisi para bocah, mereka terus berlari sejauh mungkin. Namun karena Kaya sangat lemah dan penyakitan, mereka tak bisa lanjut berlari. Sehingga trio bocil ini bertekad untuk bertarung melawan Django demi Kapten Usopp mereka. Sedangkan di sisi Luffy, ia berhasil merusak 5 cakar Kuro. Kuro juga berusaha untuk bangkit, sembari berkata pada semua krunya bahwa ia akan membunuh mereka semua bersama dengan Django setelah rencana ini selesai. Tak ada pilihan lain, para krunya hanya bisa memohon sebelum Luffy akhirnya menghajarnya kembali. Kuro pun kembali bangun, dan sepertinya ia akan mengeluarkan jurus untuk membantai mereka semua di sana. Kapten Kuro akhirnya melakukan jurusnya yang bernama Sakushi. Nami juga baru selesai dengan aksi perampokannya. Ia juga ikut terkejut melihat keramaian di luar tiba-tiba jadi sepi dan hening. Setelah itu terjadilah cabikan Kapten Kuro secara acak dan satu persatu kepada para krunya.
Luffy juga terkena, namun dengan instingnya yang kuat, ia berhasil menangkap Kuro dan langsung membantingnya. Namun Kuro tidak selama itu, ia kembali bangkit dan kembali menggunakan Sakushinya untuk membantai semua orang di sana. Sedangkan trio bocil memulai aksinya dengan menipu si Django. Serangannya cukup efektif, namun Django berhasil membuat mereka terkapar juga pada akhirnya. Sehingga Kaya terpaksa keluar dari persembunyiannya agar trio bocil tak dieksekusi oleh Django. Ia pun akan sukarela menulis surat wasiatnya walaupun akan mati juga pada akhirnya. Setelah menulis surat wasiatnya, Kaya hendak dibunuh oleh Django. Namun tiba-tiba Zoro dan Usopp datang tepat waktu di sana. Pertarungan sengit pun kembali terjadi di antara Luffy dan Kuro, begitu juga kerjasama antara Zoro dan Usopp di tengah hutan. Luffy berhasil membuat Kuro tak sadarkan diri. Ia memenangkan pertarungannya dan mengenalkan dirinya pada semua orang di sana. Ia melempar Kapten Kuro pada krunya dan meminta mereka tak kembali ke pulau ini lagi. Begitu juga dengan Django yang berhasil dikalahkan oleh mereka. Di sana Usopp meminta trio bocil dan Kaya untuk merahasiakan semuanya pada penduduk desa. Awalnya mereka tak setuju karena dengan menjelaskan apa yang terjadi, dapat membuat reputasi Usopp membaik atas kesalahpahaman yang ia buat selama ini. Namun Usopp tetap tak mau dan terlihat dewasa atas pilihannya. Dan mereka berempat pun setuju untuk tutup mulut. Di sisi para penduduk desa, banyak di antara mereka merasa kehilangan dan menanyakan keberadaan Usopp si pembohong, karena ia tak membuat kebisingan di desanya lagi. Singkatnya, setelah pertarungan besar tadi, Usopp berbicara dengan 3 bocil yang ia anggap sebagai anak buahnya. Di sana ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi bajak laut sungguhan dan pergi meninggalkan desa mereka. Tentunya hal itu membuat si bocil menangis dan tak percaya. Ditambah Usopp juga menambahkan sedikit masa lalu mereka berempat 4 tahun yang lalu dan meminta 3 bocil itu untuk merahasiakan kepergian dirinya pada para penduduk desa. Setelah itu Usopp pun membubarkan bajak laut Usopp saat ini juga. Saat Luffy dan krunya di bar, mereka didatangi Kaya. Tampaknya Kaya akan memberikan hadiah pada mereka. Setelah itu Usopp mempersiapkan semua barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal pada rumahnya tersebut. Sedangkan Luffy dan krunya ternyata diberikan hadiah sebuah kapal besar dan mewah yang dinamai Going Merry. Kaya juga sudah menyiapkan semua kebutuhan mereka selama perjalanan. Tak lama kemudian, Usopp juga bergabung dengan mereka dan mengucapkan selamat tinggalnya pada Kaya. Dan mereka pun memulai pelayarannya dengan Going Merry. Sedangkan setelah kepergian mereka, Kaya sangat sedih. Ditambah Merry menjelaskan masa lalu Usopp. Setelah ditinggal ayahnya, Usopp juga ditinggal ibunya meninggal. Maka dari itu, ia selalu membuat keributan sembari berharap ayahnya berlabuh di desa mereka untuk mengobati kesepian di hatinya. Maka dari itu, ia selalu berbohong pada Kaya agar Kaya tak mengalami kesepian yang serupa dengannya. Kaya pun mulai paham bahwa kebohongan yang Usopp berikan cukup mulia dan tidak buruk baginya. Karena semua kebohongan Usopp membuat Kaya termotivasi untuk terus menjalani hidupnya. Sedangkan si trio bocil melakukan teriak-teriak menggantikan posisi Usopp di desa mereka. Dalam perjalanan, mereka pun beraktivitas seperti biasanya. Usopp yang bangga pada dirinya, Zoro yang bersantai, Nami yang membaca peta, dan Luffy yang sedang membuat bendera kapal mereka. Sebagai seniman, memodifikasi gambar benderanya. Bahkan ia juga membuat gambarnya di tirai kapal mereka. Setelah semua itu, mereka pun singgah di sebuah pulau harta karun yang mana pulau itu memiliki mitos penjaga dari seorang dewa. Bahkan di sana, sang dewa dapat berkomunikasi dengan mereka. Namun setelah kekonyolan terjadi, ternyata bukan dewa yang menjaga, melainkan manusia yang terjebak di dalam kotak harta karun. Mereka pun berbincang, yang mana si bapak aneh ini menceritakan bahwa dulu saat ia menjadi kru, ia singgah di sana. Diam-diam ia menemukan harta karunnya di atas tebing. Namun belum saja ia memberitahu kaptennya, ia terjatuh dan masuk ke kotak. Bahkan ia tertinggal oleh kaptennya. Ia cukup bahagia karena artinya ia dapat memiliki harta karun itu sendirian. Namun sayang, badannya yang terjebak tak bisa buat memanjat. Alhasil ia bertahan hidup di sana selama 20 tahun dan menjaga harta itu dari para bajak laut yang singgah di sana. Akhirnya para kru pun setuju untuk menolong Pak Tua ini mengambil harta karunnya. Namun setelah Luffy naik, ia mengatakan petinya kosong. Sakit hati rasanya telah menjaga peti kosong selama 20 tahun lamanya. Ia pun ikhlas ketika Luffy mengatakan bahwa masih ada hal baik karena mereka menemukan Pak Tua ini setelah 20 tahun menunggu. Karena jika mereka tak singgah di sana, bisa saja Pak Tua ini menunggu lebih lama. Alhasil, mereka pun pamitan. Bahkan Pak Tua itu menerima nasibnya dan telah nyaman di pulau itu bersama hewan-hewan aneh yang ia anggap teman.
Petualangan Luffy terus berlanjut. Di tengah laut yang cerah, Luffy menemukan bola meriam yang berada di gudang mereka. Alhasil ia dan Usopp melatih membidik dengan meriam di kapal mereka. Sedangkan si Zoro malah rebahan saja dan menikmati waktu luangnya. Sedikit flashback mengenai Zoro. Zoro kecil yang tengil menantang sebuah dojo yang sedang sibuk latihan pedang. Dengan lantangnya ia menantang jika ia menang berduel dengan yang terkuat di dojo, maka dojo itu akan jadi miliknya. Sedangkan jika ia kalah, maka ia akan menjadi murid di dojo tersebut. Sang pemilik dojo menerima tantangannya dengan senang hati dan memerintah anaknya sendiri bernama Kuina untuk berduel dengan Zoro. Awalnya Zoro merasa diragukan karena malah diberikan lawan perempuan. Namun ketika sang pemilik dojo memberitahu bahwa Kuina adalah yang terbaik, bahkan skillnya melampaui orang dewasa, ia pun mencoba berduel dengannya. Dengan konyolnya, Zoro menggunakan banyak sekali pedang, namun tetap saja kemampuan Kuina di atas Zoro, sehingga hanya sekali serangan saja Zoro dikalahkan. Beberapa kali pun Zoro mencoba, ia tetap kalah, sehingga ia terpaksa berguru pada dojo tersebut dan berlatih dengan sangat-sangat keras tak mengenal waktu dan lelah di luar batasan dirinya. Setelah sekian lama, Zoro menantang kembali, namun tetap saja kalah. Ia sudah mencoba duel 2000 kali dengan Kuina dan tak pernah menang sekalipun. Murid lain juga mengakui bahwa Zoro orang yang kuat, namun tetap saja ia gagal mencoba duelnya. Zoro yang kalah hanya bisa membasuh dirinya dan memulai sumpah serapah